Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kisah sejarah hidup Nabi Muhammad, di mana kali ini sampai pada peristiwa Rasulullah SAW untuk pertama kalinya memasuki kota Madinah hingga beliau membangun Masjid Madinah yang penuh keutamaan itu. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Mari sama-sama kita simak. Dalam beberapa hari saja setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, suku-suku kaum penyembah berhala tertarik kepada Islam dan kebanyakan dari antara mereka masuk Islam. Beberapa orang yang dalam hatinya tidak tertarik ikut juga masuk Islam. Dengan demikian, ada segolongan yang menggabungkan diri tetapi di dalam hati mereka itu bukan Islam. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Orang-orang munafik itu menjalankan peranan yang gelap dan jahat dalam sejarah Islam di masa kemudian. Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka banyak melakukan kerugian dan tindakan berbahaya bagi Islam. Namun Rasulullah SAW tetap memaafkan dan mengasihi mereka. Ada juga beberapa orang dari antara kelompok orang-orang munafik itu menjadi muslim yang mukhlis, namun yang lainnya tetap tidak bersungguh-sungguh dan terus-menerus berbuat curang terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka menjadi duri dalam daging. Ada juga beberapa penduduk Madinah yang tidak mau masuk Islam. Pada akhirnya mereka tidak dapat bertahan terhadap pengaruh Islam yang kian berkembang itu. Maka itu mereka pindah dari Madinah ke Mekah sehingga Madinah pun menjadi kota muslim. Betapa gembiranya Rasulullah SAW dan para sahabat dengan kenyataan bahwa dalam beberapa hari sesudah hijrah, seluruh warga kota Madinah telah dapat meninggalkan pemujaan berhala dan beralih kepada ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi belum ada rasa aman sepenuhnya untuk kaum muslimin. Di Madinah sendiri ada sekelompok orang hanya pada lahirnya saja mereka masuk Islam, tetapi batin mereka musuh kental Rasulullah SAW. Mereka orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di samping itu masih ada orang-orang Yahudi yang terus-menerus berbuat curang terhadap Rasulullah dan umat Islam. Rasulullah SAW menyadari adanya mara bahaya itu. Beliau tetap waspada dan meminta para sahabat dan para pengikut beliau agar selalu berhati-hati. Karena itu, beliau SAW sendiri sering berjaga-jaga di malam hari dan tidak tidur hingga semalam suntuk. Kelelahan karena jaga sepanjang malam, pada suatu waktu beliau menyatakan keinginan mendapat bantuan. Di tengah malam gelap gulita, beliau SAW mendengar suara orang datang. "Ada apa?" Dia bertanya. "Saya Sa'ad bin Waqqas, ya Rasulullah, datang untuk tugas jaga bagi Anda." Kesadaran penduduk Madinah akan kewajiban dan tanggung jawab besar mereka tergugah. Mereka telah mengundang Rasulullah SAW untuk datang dan tinggal di antara mereka. Dan sekarang sudah menjadi kewajiban mereka melindungi beliau SAW. Para sahabat Ansar pun mengadakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk menjaga rumah Rasulullah SAW secara bergiliran. Keadaan tidak aman bagi pribadi beliau dan ketidaktentraman para pengikut beliau. Tidak ada beda antara kehidupan di Mekah dan di Madinah. Satu-satunya perbedaan ialah kaum muslimin di Madinah dapat beribadah dengan bebas di dalam masjid yang telah mereka dirikan atas nama Allah. Mereka dapat berkumpul untuk keperluan itu 5 kali sehari tanpa gangguan atau rintangan sedikit pun. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.